Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMP Al-Muratilin Jatiroto, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 program studi PPKN di LPTK Universitas Wisnuwardana Malang tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 20 150 154 2410, NIM PPG 2310 410 7023. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Muratilin Jatiroto. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik. Sebelum materi hari ini dimulai, kita berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Persiapan. Berdoa mulai. Ahmad Ashari Hadir. Amelia Putri Hadir. Andika Karyansa, Hadir. Farhan Adinata, Hadir. Yulia Andrianingsih, Hadir. Iftitah Sinta, Keisha Putri, Maulana Yafi, Hadir. Muhammad Hidayat, Hadir. Muhammad Rehan, Hadir. Muhammad Rendi, Hadir. Muhammad Ihsan Fanani, Hadir. Nia Ramadhani, Hadir. Ahmad Rizal Basri, Ikandra Setiawan, Hadir. Rizky Saputra, Hadir. Syafa Adila Putri, Hadir. Setio Bagus Adi Nugroho, Hadir. Siti Humairo, Hadir. Sudiarto, Hadir. Sulistia, Hadir. Indonesia. ya silakan anak duduk kembali. Satu PPK, Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. ya. Jadi tujuannya di sini dalam pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan PBL, Problem Based Learning, PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hakikat dan teori kedaulatan.
dapat menganalisis hakikat dan teori kedaulatan. Yang ketiga, dapat mengevaluasi hakikat dan teori kedaulatan. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik tahun 1945 di pembelajaran yang kemarin. Ya. Kalian masih ingat enggak pembelajaran kemarin yang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ada berapa pokok-pokok pikiran? Ada apa? Pokok pikiran pertama apa? Bisa satu? Hah? Pokok kedua, pokok pikiran kedua apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Yang pokok ketiga, pokok pikiran ketiga? Keadilan rakyat. Yang keempat, pokok pikiran keempat apa? Pikiran ketuhanan. Dari masing-masing pokok pikiran ada beberapa ya, ada kategorinya. Contohnya dari pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran persatuan itu apa? Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keadaan Indonesia dengan negara tersebut. Iya, benar. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Terus yang kelompok dua, contohnya dari pokok pikiran kedua, keadilan sosial apa? Silahkan dibuka bukunya di halaman 53 sama 59. Jangan lupa aja ya, dibaca, telaah, tulis di identifikasi. Sudah ketemu apa enggak? Sudah. Bawa semua kan buku paketnya? Tiga sama 59 ketemuan? Aja ya, jangan hanya sekedar diam aja ya. Sekarang kalian nanti dikelompokkan setelah kalian membaca itu yang dikelompokkan atau diidentifikasi masalahnya dari teori-teori dari hakikat dan teori kedaulatan. Sekarang kalian dibentuk menjadi 4 kelompok seperti yang kemarin tetap ini. Seperti ini kelompoknya ya. Ya. Satu kelompok satu itu adalah sejumlah 6 orang. Sulis, Amel, Sinta, Andika, terus Rizky sama Randy. Kelompok satu tetap ya seperti ini. Yang kelompok dua tetap ada Rehan, ada Ipan, ada Gofur, ada Juven, ada Kia, dan ada Nia. Ya, yang kelompok tiga juga tetap. Jadi pengelompokannya seperti ini. Ada Yafi, ada Randy, ada Mamat, ada Rizka Putra, ada Kesha. Ini ya. Udah? Yang kelompok seperti itu juga. Jadi anak-anak sudah terbentuk ke dalam 4 kelompok dan punya anggota kelompok masing-masing. Ada Suci, ada Midai, Syafa, Vivi, Bagus, dan Rehan. Di sini nanti ya. Di sini ya. Tulis kelompok satu. Kedaulatan negara Republik Indonesia maksudnya itu adalah hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah bernegara, kekuasaan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kedaulatan itu berasal dari kata bahasa Arab namanya daulah. Daulah itu artinya kekuasaan tertinggi. Ini ada 4 sifat kedaulatan. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2, permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu ada. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang, rakyat Indonesia akan kembali berbondong-bondong menuju kota Semarang untuk melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Penetapan hari pemilu itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin 24 Januari 2022 lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mendagri Tito sebagai perwakilan pemerintah menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan tonggak penting dalam negara demokrasi. Memang silakan bersama dengan kelompoknya Bapak Desa. Tapi kalau ada hal yang perlu diulas, silakan dulu ya.
Juga ada kadang dari kedaulatan sudah selesai buat nanti bisa maju ke depan ya. Satu maju, kedua maju bisa acak. Apa itu kelompokan dulu, kelompoknya dulu, lalu satu yang maju ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint yang tadi Bu Nurul sampaikan.
1. Mengapa pemilu itu penting di negara Indonesia? Jawab, pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dalam pemilu di Indonesia, mengapa rakyat harus ikut andil di dalamnya? Jawab, pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara. Sebab legitimasi kekuasaan pemerintah harus diperoleh melalui pemilu. 3. Dalam pemilu, apa arti golput? Golput, istilah ini selalu muncul mendekati hari-hari pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Golput naik daun ketika menjelang pemilu 1971. 4. Apakah dalam pemilu golput boleh? Mengapa? Jawab, tidak boleh. Setiap suara sama pentingnya memilih untuk tidak memberikan suara saja dengan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menentukan pemilu. Indonesia tahun 2024 akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah dalam hari ini rakyat harus ikut berpartisipasi? Ya, jelas, karena rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi di Indonesia dan rakyat juga penentu keberhasilan dalam sebuah pemerintahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint yang tadi Guru sampaikan. 1. Jelaskan pengertian kedaulatan secara etimologis. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. 2. Jelaskan yang dimaksud kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan pendapatnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. 3. Teori kedaulatan rakyat sebenarnya sama dengan ajaran demokrasi. Jelaskan maksud dari pertanyaan tersebut. Teori kenyataan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. 4. Mengapa pentingnya kedaulatan dalam sebuah negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Ya. Ini ya yang dari kelompok 4. Dia sudah membuat 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ya. Nomor 1, pengertian kedaulatan adalah yang Oh, ini langsung jawabannya ya? Ya, yaitu langsung jawabannya ternyata. Ini soalnya belum tulis di sini ya. Ini jawabannya bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Jadi kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini nomor 2 ya. Terus yang teori kedaulatan rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah disampaikan oleh Bu Nurul. Dari keempat teori Indonesia menganut teori apa saja? Jawab, negara Indonesia menganut teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Karena kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. 2. Apa teori kedaulatan raja sesuai jika diterapkan di Indonesia? Mengapa? Jawab, karena kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. 3. Dari keempat teori manakah yang tidak sesuai pada negara Indonesia? Jawab, semua teori sesuai pada negara Indonesia. Mempunyai teori berangkut pada faktor begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. 4. tidak ada yang bertanya ya. Baik, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Enggak dong. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 4 pertanyaan PowerPoint yang Bu Nurul sampaikan tadi. 1. Bagaimana keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat? 1. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. 2. Melaksanakan yang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan medannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 3. Mengapa Indonesia perlu bekerjasama dengan bangsa lain? Dari kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaan kepada pengusaha yang dipilih oleh rakyat dan pengusaha tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. 4. Mengapa bekerja sama dengan bangsa lain itu penting? Sekarang kalian tulis kesimpulannya dari jawaban yang sudah kalian ini ya, yang sudah kalian tulis di jawabannya. Sekarang simpulkan dari itu. Jadi saya kasih waktu 3 menit dari sekarang karena ada kesimpulan. Sudah? Silakan tuliskan kesimpulannya. Karena itu gampang ya, Ira. Pemerintah mendapatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kesimpulan kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Kesimpulannya silakan. Karena pemilihan dari pemilihan umum adalah proses demokrasi untuk menjadi wakil rakyat atau pejabat masyarakat oleh rakyat. 2. Secara konvensional kegiatan ini dilakukan sebagai memberikan suara dalam pemilihan umum siapa menjadi anggota satu partai. 3. Istilah ini menempati hari-hari pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Fokus atau merupakan bukti selalu diidentikan dengan menggunakan hasilnya. Karena bangsa yang memberikan itu bukan hakim bangsa sendiri untuk mengatur pemerintah sendiri tanpa tangan negara penjajah ataupun negara lain. 4. Karena 3. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. 4. Karena pemegang kekuasaan yang satu tidak mandiri dan tidak ikut campur tangan terhadap keputusan lain. Ya, berarti kalian sudah paham. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang apa sedih? Ya. Sekarang kita simpulkan bersama dari materi sekarang yang materi hakikat dan dari kedaulatan ya. Bahwa pada hakikatnya kedaulatan itu penting ya. Berdasarkan kemampuan setelah itu melanjutkan kepada tujuan dan ya. Setelah itu ada yang dan jadi kedaulatan. Teori kedaulatan kan dapat dari 5 ya. Teori kedaulatan apa tadi? Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan rakyat, negara, rakyat, dan akan kalian nanti PR-nya dikerjakan di rumah ya. Saya kasih berapa orang? 6 dulu. Di depan kalian pelajari di halaman 60 tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia.